Assalamualaikum. Apa kabar mam semuanya, teman-teman, bunda gitu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang yang barokah, rizki yang banyak, yang berkah, yang barokah ya. Lama banget aku nggak upload video karena sebenarnya itu lagi mager banget yang mau ngedit, dan ini lagi semangat ngedit. Alhamdulillah akhirnya videonya jadi dan bisa diupload ya teman-teman. Jadi video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana sih caranya melunasin hutang tanpa berhutang dan 4 strategi lunas hutang. Jadi tonton videonya sampai habis dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman semua. Nah, jadi gimana sih tips ngelunasin hutang tanpa berhutang? Yang pertama yang harus sangat-sangat kita sadari adalah kita tahu tentang konsep hutang itu sendiri. Yang pertama, kita itu berhutang berarti usahakan itu kita berhutang memang dalam keadaan butuh, memang butuh gitu, bukan hutang nauzubillahimindzalik, bukan hutang untuk gaya hidup, karena itu beda ya teman-teman. Karena kalau hutang untuk gaya hidup, mohon maaf gak akan ada habis-habisnya gitu, yang ada malah gali lubang tutup lubang gitu. Jadi ya kita hutang ya karena memang kita benar-benar butuh dan itu mendesak. Dan harus yakin bahwa ketika kita hutang berarti konsekuensinya adalah kita siap untuk membayarnya, kita mampu untuk membayarnya. Kenapa? Karena hutang itu konsekuensinya bukan hanya dunia ya teman-teman, tapi juga di akhirat. Ketika kita tidak mau membayar hutang atau kita mungkin tidak mampu, maka kadang hutang itu ketika kita meninggal, hutang itu diwariskan ke ahli waris gitu. Dan kalau hutang itu tidak dilunasin ketika kita meninggal, nauzubillahimindzalik ya jalannya kita juga bakalan susah gitu. Jadi kalau memang hutang itu ya kita harus siap untuk membayarnya. Jangan pura-pura lupa gitu. Karena banyak gitu kan, ketika kita hutang, kita menggebu-gebu nih, mau pinjem ke orang, pinjemin dong. Tapi ketika ditagih sama yang punya, yang hutang itu lebih galak daripada yang mengutangin gitu. Jadi jangan seperti itu ya, bunda-bunda, mam semua, teman-teman semua. Dan di sini tuh ada 4 strategi lunas hutang. Yang pertama itu adalah strategi bola salju. Layaknya bola salju yang sangat kecil-kecil, berarti cara melunasin hutangnya itu ya sedikit demi sedikit. Lalu ada lagi strategi salju longsor. Seperti salju, tapi longsorannya itu ya seperti salju, jadi nggak yang langsung gitu. Nah ini sih biasanya 50% untuk hutang atau 50% untuk kebutuhan. Terus yang ketiga ini strategi banjir ya, kayak banjir kayak gitu ya. Itu biasanya 75% untuk bayar hutang, yang 25% untuk kebutuhan sehari-hari. Yang strategi tsunami itu adalah langsung dilunasin utangnya. Misalkan punya utang 1 juta nih, ya udah setelah itu langsung dilunasin 1 juta. Dan biasanya konsep yang keempat ini
dipakai ketika orang itu mendapatkan rezeki nomplok atau ketika dapat warisan. Biasanya itu cocok pakai yang strategi yang keempat. Nah, kalau aku pribadi pakai mana? Aku pakai yang nomor 1 dan 2 ya teman-teman. Jadi aku pakai strategi bola salju dan juga strategi salju longsor. Jadi aku kasih contoh. Misalkan ada sebuah keluarga. Jadi keluarga ini suami istri bekerja. Gaji suami misalkan kita tulis 2 juta nih. Terus gaji istri kita anggap 1.500.000. Nah, yang 2 juta itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan untuk keluarga itu. Dan yang 1.500.000 ini digunakan untuk melunasin atau mencicil hutang secara salju longsor. Caranya seperti apa? Kita list dulu nih di keluarga ini punya hutang apaan. Misalkan punya hutang ke orang yang pertama 1 juta, ke orang yang kedua 1.200.000, lalu misalkan ada cicilan per bulan 270.000. Nah, caranya seperti apa? Jadi caranya itu uang yang 1.500.000 itu kita ngelunasin untuk utang yang pertama, yaitu 1 juta. Akhirnya utang yang pertama lunas. Sisa 500.000 untuk apa? Untuk cicilan 270.000 per bulan. Lalu sisanya ada 230.000. Nah, sisa yang 230.000 ini bisa kita tabung dan kita masukkan ke dana darurat. Dan untuk bulan berikutnya, uang 1.500.000 itu bisa kita gunakan untuk membayar hutang 1.200.000. Sisa 300.000 bisa kita gunakan untuk membayar cicilan. Dan sisanya 30.000 bisa kita masukkan ke dana darurat. Akhirnya dalam kurun waktu 2 bulan, utang 1 dan utang 2 lunas, kemudian cicilan masih tinggal sisanya. Kalau cicilan selama setahun sudah dibayar 2 bulan, berarti tinggal 10 bulan. Jadi setelah tinggal cicilan, maka berubah menjadi strategi bola salju ya, di kecil-kecil karena sifatnya cicilan. Dan uang yang 2 juta tadi itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga selama 1 bulan. Kenapa? Sekali lagi hutang itu harus didahulukan dan dipentingkan ya teman-teman, karena hutang itu tidak hanya ditagih di dunia, tapi di akhirat juga bakalan ditagih. Jadi seperti itu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa membantu Bunda dan Mam sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung dengan subscribe. Wassalamualaikum.